Gen halilintar atas wajidatori. Siang harinya, Pak Warjo datang ke villa itu buat nganterin sayuran. Karena ngeliat pasnya ada Pak Warjo, Mira lah cerita sama Pak Warjo. Tadi malam nih ada kejadian yang aneh Pak Warjo. Anakku yang kecil nih demam nih, gue ngucapin kata-kata yang gak jelas. Belum sempet Pak Warjo jelasin atau ngejawab, datanglah si Nadia nih, ceritalah apa yang dialami sama Nadia. Dia nemu ruang bawah tanah, dia ngeliat lingkaran yang ada simbol gak jelas. Nah denger itu Pak Warjo ngeliat ke sekeliling villa, nunduk habis itu dia. Sambil dia bilang kalau dulunya tempat ini adalah tempat untuk perkumpulan yang aneh. Nah, kenapa nggak bilang dari tadi kamu Pak Warjo? Dulunya di sini ada satu sekte gitu namanya sekte penghapusan dosa. Jadi dulunya memang ada ritual kayak pengorbanan gitu. Tapi itu dulu. Tapi Pak Warjo juga bingung kenapa nih villa masih disewain. Udahnya dia ngasih tahu itu, dia cuman bilang setelah ini hati-hati, jangan sampai masuk lagi ke ruangan bawah tanah yang Nadia temuin tadi. Habis dia ngasih tahu itu, gelagatnya aneh ya Pak Warjo ini ya. Langsung aja cabut dia, pergi. Ngedengar cerita dari Pak Warjo tadi, Mira sama anaknya justru makin ngerasa kalau ini tempat jadi makin serem gitu ya. Padahal ketemu Pak Warjo ini kan bukan malam ya, tapi gara-gara udah denger semua cerita dari Pak Warjo tadi, suasananya hari itu dan seterusnya jadi makin mencekam dan makin aneh. Mulai dari dia dengerin suara orang jalan tapi nggak ada orangnya, tapi jam dinding yang ada di ruang tamu aneh. Karena jam itu berhenti di angka 3:10. Malam kedua villa ini jadi makin terasa lebih panjang waktunya. Angin kencang banget. Di luar kamar, jadi posisi mereka nih suami istri sama si Dimas ini di kamar. Terus si posisi Nadia ini di kamar yang berbeda. Nah di luar kamar itu kedengar suara pintu kayak ngebuka, kayak ada orang jalan tapi nggak ada orang padahal. Udah gitu lampu yang ada di ruang tamu tengah nih tiba-tiba redup. Si Nadia beda lagi yang dia rasain. Dia ngerasa kayak ada orang yang bisik-bisik tapi nggak tahu siapa gitu. Kayak ada orang rame lah di lantai bawah. Karena udah banyak kejadian yang dialami sama Nadia nih, udah gue mau tutup kuping aja pengen tidur gitu ya. Semakin ditutup kuping sama Nadia, bau nih. Makin kerasa bau menyengat kayak bau-bau dupa gitu tapi nggak jelas apa. Setelah ngeliat kondisi Dimas udah nggak beres nih, nah Mira kepikiran ya anak gadisku kayak mana nasibnya. Pergilah si Mira nyamperin anak gadisnya Nadia. Masuk ke kamar Nadia, begitu dibuka pintu gak ada nih. Anak gadisku kemana?